Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, kembali kami hadirkan Podcast Pijar, sebuah ruang diskusi mendalam dari Studio Broadcasting Universitas Nurul Jadid. Bersama saya tentunya Nilu Apriliana, di mana kita akan membahas Luk Komunikasi Kabupaten Probolinggo tahun 2026. Baik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfo memiliki peran penting dalam membangun citra baik pemerintah daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Probolinggo, Diskominfo menempati peran vital dalam menjaga ritme opini publik dan memastikan informasi dapat tersampaikan dengan cepat, akurat, dan tepat sasaran. Nah, bagaimana sih capaian-capaian gemilang yang telah diraih Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo tahun ini dan bagaimana target serta strategi komunikasi publik yang harus dicapai pada tahun 2026 mendatang. Nah, untuk itu kami sudah menghadirkan tamu spesial yang sudah berada di tengah-tengah kita, bahkan sudah berada di samping kanan saya. Cuma masih saya sembunyikan ya dalam kamera karena saya ingin memberikan surprise dan kejutan. Kira-kira siapa nih tamu spesial kita di podcast kali ini? Ada yang bisa tebak? Ya, betul sekali. Beliau adalah Bapak Hudan Syarifuddin, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfo Kabupaten Probolinggo. Selamat datang Bapak di podcast kami. Ya, selamat datang, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya ingin tahu nih Pak, gimana kesan Bapak pertama kali datang di podcast kami? Wah, alhamdulillah nih, cukup membanggakan ya. Sebuah kampus yang telah memiliki fasilitas seperti ini. Alhamdulillah. Dan sehingga bisa menjadi ajang kreasi dan kreativitas bagi para mahasiswa dan bermanfaat untuk negeri Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, baik Pak. Nanti kita di sini akan berbicara banyak Pak tentang bagaimana peran Diskominfo untuk membangun citra baik pemerintah daerah. Juga kita akan berbicara bagaimana capaian-capaian Diskominfo di tahun 2025 ini. Boleh ya Pak ya? Boleh, ayo silakan. Baik Pak, di segmen pertama ini kita akan melakukan kilas balik, melihat bagaimana pencapaian dan sinergi yang telah terjalin di tahun 2025 ini. Nah, bisa nggak Pak, Bapak jelaskan apa saja capaian-capaian kunci yang telah diraih Diskominfo Kabupaten Probolinggo selama tahun 2025 ini, khususnya dalam ranah komunikasi publik dan pelayanan informasi? Ya, terima kasih. Jadi untuk Diskominfo ini merupakan instansi yang strategis ya dalam memberikan pelayanan-pelayanan tadi, dan capaian-capaian strategis ini yang sekarang ini sudah dilakukan adalah kita itu sedang membuat sebuah revolusi data di Kabupaten Probolinggo ini. Dari intinya kan semua layanan kita itu ada data, dan sehingga dari data-data itu kita itu bisa memiliki sebuah prestasi. Dan prestasi yang barusan yang kita dengar yang terbaru adalah bagaimana kita kolaborasi dengan Inspektorat sehingga Pemkab Probolinggo ini memiliki penghargaan, diberikan apresiasi dari KPK. Betul. menjadi 3 nominator dan kita masuk 10 besar semuanya. Wah, luar biasa sekali Pak. Betul, dan di itu adalah pariwara sifatnya, dan itu di peran kami. Dari pariwara tadi, konten-kontennya berisikan data-data kita, bagaimana kita bisa memberikan sebuah informasi ke publik apa yang menjadi Kabupaten Probolinggo sudah lebih baik lagi, dan ini sangat diapresiasi. Dan kita masuk istimewa karena pemberian ini diberikan tersendiri ya, Pak, oleh KPK di sesi yang tersendiri juga diterima oleh Pak Bupati. Kemudian kita juga kolaborasi dengan desa. Insya Allah kita sudah mulai merintis pembuatan website desa. Dan kita desa ya Pak ya? Betul. Jadi kita sudah memfasilitasi, target tahun depan ini kita ingin semua 330 ini sudah memiliki websitenya. 350 desa Pak? 330 desa kelurahan. 330 desa dan kelurahan. Baik. Jadi kalau sekarang ini mungkin masih sekitar ya sepertiga lah kita ini. Sekitar 3/3 ini sudah ada, dan ini merupakan sebuah hal yang sangat baik karena ini juga tuntutan dari masyarakat ingin tahu bagaimana profil desanya. Kemudian juga desa bisa mengumumkan bagaimana APBDes-nya. Dan insya Allah ini capaian-capaian yang sangat baik bagi pemerintah desa, dan ke depan ini sudah kita cakupan semuanya. Kemudian juga kita kolaborasi juga dengan UMKM gitu ya.
dengan Dinas Koperasi, sehingga kita nanti ini bisa memiliki informasi bahwa UMKM kita ini sekarang didukung oleh pemerintah, bahwa pemerintah nanti akan peduli dengan UMKM, sehingga UMKM ini bisa naik kelas melalui digital tadi itu dan informasi publik. Apalagi sekarang kan Pak semua berbasis teknologi ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus paham bahwa kehidupan sekarang ini hybrid ya. Iya betul sekali Hybrid. Pak. Jadi antara kehidupan nyata ini dan digital ini sudah beririsan dan menyatu bahkan. Jadi kita harus paham ini. Dan kita dengan dua dunia ini kita harus berperan di dua dunia juga. Iya betul. Selain dunia nyata kita berperan, dunia digital juga berperan. Iya Pak, betul sekali. Kira-kira Pak untuk 330 desa ini kapan, tahun berapa bisa terselesaikan Pak? Tahun 26 kita akan selesaikan itu. Oh, berarti ini target di tahun 2026 ya Betul. Pak ya? Target saya 2026. Karena nanti beririsan dengan pertanggungjawaban publik, keterbukaan publik terhadap APBD desa. Oh, ini Pak. Betul. Baik, kalau kita melihat konteks penugasan, salah satu fungsi penting Diskominfo kan adalah menjaga sinergi ya Pak ya. Terus bagaimana Pak strategi dan upaya Diskominfo Pemkab Probolinggo dalam menjaga hubungan baik dengan media massa, baik itu lokal maupun nasional, sehingga terjadi kemitraan yang saling menguatkan Pak? Ya, memang sinergitas itu di kami, baik dengan internal UPD ataupun dengan media-media luar. Jadi media ini merupakan mitra kami. Bahkan kalau bisa disebut itu juga salah satu pilar kami lah, media itu. Jadi media merupakan perpanjangan jembatan kami untuk menyampaikan pemerintah itu melakukan apa. Dengan kita bermitra dengan media, kemudian kita juga saling komunikasi dua arah, sehingga kita juga tahu apa menjadi kelemahan-kelemahan kita. Kita harus siap dengan kritik publik. Betul Pak. Kritik publik itu merupakan hal-hal yang bisa membangun kita. Selama itu ada kritik yang membangun ya. Kalaupun ada yang tidak membangun ya kita sampaikan. Kita membutuhkan hal-hal yang membangun untuk kita agar lebih baik lagi untuk pemerintah. Karena pemerintah ini fungsinya adalah untuk membangun masyarakat. Betul. Apapun effort kita itu semua untuk membangun masyarakat. Apalah artinya kalau kita tidak bisa membangun masyarakat? Percuma kayaknya ada pemerintah ini. Betul Pak. Berarti membangun citra pemerintah itu sangat penting ya Pak ya? Iya, wajib itu. Wajib. Iya. Terus gimana Pak? Ini kan membangun citra baik bukanlah hal yang mudah tentunya ya Pak ya. Terus apa saja sih menurut Bapak tantangan terbesar saat ini yang dihadapi Diskominfo Kabupaten Probolinggo dalam upaya membangun dan mempertahankan citra positif pemerintah daerah di mata publik? Ya, tantangan ini memang cukup lumayan ya untuk masalah di dunia digital ini. Bahwa kita harus paham bahwa tantangan terbesar kita itu adalah SDM. Betul sekali. Baik internal saya ataupun masyarakat sendiri. Iya. Kadang-kadang di internal kami bahwa SDM ini bolehlah kita memiliki lulusan sarjana komunikasi, sarjana apapun. Tapi ini harus terus berkembang SDM-nya. Tidak boleh berhenti hanya sekedar lulus. Harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu. Nah, ini tantangan-tantangan itu. Jadi kita harus terus mengupgrade dan pola pikir dari internal kami gitu. Dan masyarakat juga demikian. Berkaitan dengan SDM juga. Nah, mereka pegang handphone dan lain-lain. Jangan sampai ini menjadi sembarangan asal apa yang dibatin terus dikeluarkan. Nah, asal share gitu ya Pak ya? Iya, bahwa kita itu harus tahu ada undang-undang yang ngatur itu. Betul sekali Pak. Waktu kita share ternyata itu privasi seseorang bermasalah lagi. Terus kita share ternyata ini hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini namanya fitnah. Nah, hal-hal seperti ini edukasi media ini perlu bagi masyarakat. Memang ini juga berkaitan dengan tadi persepsi bahwa dunia digital ini seakan-akan belum menyatu gitu loh. Jadi ini dianggap dunia yang berbeda. Padahal ini sama aja. Kita hidup di dunia nyata dan digital ini sama. Bahkan mungkin anak sekarang itu lebih sakit apabila dirasani di digital ya. Iya betul sekali Pak. Iya. Ya seperti itu. Jadi pemerintah pun harus bisa merasakan hal yang sama dengan perasaan masyarakat. Apabila ada kritik di media dan lainnya kita harus segera mengikuti perkembangan itu. Iya Pak. Terus Pak, kira-kira Kabupaten Probolinggo ini kan pastinya sudah mengukir prestasi nggih. Terus bagaimana Pemkab Bidang Probolinggo melalui peran Diskominfo bisa meraih berbagai prestasi dalam bidang komunikasi, informatika, dan keterbukaan informasi publik? Bisa disebutkan contoh prestasinya Pak?
Tadi saya sampaikan di depan, contohnya itu mendapatkan penghargaan dari KPK itu ya, itu kan penghargaan tertinggi di akhir-akhir tahun kemarin. Itu kan sebuah proses panjang itu sebetulnya. Proses panjang itu dari bagaimana inspektorat ingin memperbaiki citra Kabupaten Probolinggo dengan memberikan sebuah pariwara. Pariwara itu woro-woro ya, apa bahasa Maduranya itu ya, woro-woro. Bahasa Jawa ini. Jadi di situ dilombakan dan kita kolaborasi dengan inspektorat bagaimana membuat video-video tentang korupsi dan lain-lain seperti itu. Sehingga kemarin dilombakan dan yang menang dan ini diapresiasi oleh KPK. Ini sangat baik karena setiap instansi harus mengikuti itu. Kemudian juga kita juga diapresiasi oleh kemarin dari kinerja Pak Bupati di Seven Lake ya, dari TV Garuda. Beliau Pak Bupati ini kan Pemda ini ingin ada sebuah pembangunan pariwisata yang green ya, ekoturism yang bisa mendukung keberlanjutan alam. Betul. Nah, dari media TV Garuda mengapresiasi itu dan kami mengantar juga ke Jakarta sehingga Pak Bupati mendapatkan penghargaan itu. Dan ini menunjukkan bahwa pembangunan kepariwisataan Probolinggo tidak merusak alam. Dan alhamdulillah memang sementara ini alam Probolinggo di wilayah pegunungan bisa terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Jadi memang kita harus terus senantiasa berkolaborasi. Dan untuk di OPD-OPD lain, kita itu juga berkolaborasi yang meningkatkan kinerja OPD tersebut. Contohnya aplikasi yang ada di OPD, kita juga melakukan bimbingan, walaupun tidak langsung dengan Kominfo. Jadi kayak aplikasi yang digunakan oleh pemantauan harga inflasi gitu ya, dari miliknya Dinas Koperasi. Jadi kita langsung masuk ke sana, kita mengadvis bagaimana aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian pelayanan perizinan yang sekarang juga sering mendapatkan apresiasi bahwa mereka mendapatkan nilai-nilai tinggi ya untuk perizinan kita itu. Kira-kira aplikasi ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Kalau yang tergantung dari dinasnya ya. Kalau yang perizinan itu sudah agak lama itu, sekitar 5 tahunan ada. Tapi yang terbaru kan nanti kita menuju ke transformasi pelayanan publik digital. Jadi mereka sementara ini kan secara fisik ada di Dringu ya. Iya. Nanti kalau bisa nanti pelayanan publik ini cukup di tangan gitu ya. Nah, jadi kita cukup di tangan, kita bisa melakukan pelayanan publik hal-hal seperti itu. Begitu Pak. Baik, luar biasa sekali pencapaian dan sinergi yang telah diupayakan. Selanjutnya kita akan bergeser dari refleksi ke pandangan ke depan, tapi kita akan jeda setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami di podcast Pijar, membuka realita, menguatkan logika. Baik Pak, di sini kita akan memfokuskan pandangan kita ke depan di tahun 2026, bagaimana perencanaan Diskominfo terlebih memasuki era digital yang begitu dinamis. Baik Pak, berdasarkan evaluasi di tahun 2025, bagaimana sih Pak pandangan Bapak tentang perencanaan dan target komunikasi publik Kabupaten Probolinggo di tahun 2026 mendatang? Apa prioritas utamanya Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk tahun 26 dengan hasil evaluasi tahun 25 memang kita banyak sesuatu yang harus kita lakukan perubahan-perubahan itu. Bahwasanya untuk di tahun 25 kita mengetahui bahwa cukup banyak hal-hal yang membuat kita itu juga sudah senang gitu ya. Contohnya kita sudah buat pondasi-pondasi tadi itu, dan di tahun 26 inilah kita baru memantapkan pondasi tadi, pengembangannya. Contohnya kita sekarang ini pengembangan terhadap kegiatan aplikasi Mata Prabulingge, Command Center Mata Prabulingge. Dalam ini merupakan penggabungan antara data, kemudian juga pelaksanaan layanan-layanan bagi masyarakat, apa saja yang kita bisa sampaikan, data-data tadi, kemudian juga layanan bagi pimpinan kami, Bapak Bupati, dan juga layanan instansi. Agar sinergitas pembangunan itu bisa menjadi satu. Kenapa kok sering terjadi ya, contohnya, kok data ini tidak sama ya dari dinas ini kok tidak sama ya, ternyata kita tidak satu data.
Oh, Banyak aplikasi tapi tidak satu database. Nah, inilah peran kami tahun 26. Kita akan menyatukan semua aplikasi tadi itu dalam bentuk sebuah database. Jadi semua aplikasi harus connect dengan kita. API-nya harus connect dengan kita. Jadi dari situ nanti akhirnya semua data akan ngumpul di kami, sehingga antar instansi bisa melihat apakah orang ini sudah mendapat bantuan atau belum. Kemudian juga akhirnya apabila ada pemeriksaan di akhir katakan semua kita dipertanggungjawabkan, ini akan bisa transparan dan akuntabel. Ini loh Pak, sudah dapat. Dan dia kakaknya cuma satu, tidak double buat kakak dua, kan gitu ya. Kecuali kalau nanti istrinya dua, ya enggak tahu ya kan gitu. Iya, betul. Kira-kira perencanaan itu Pak sudah jalan berapa persen Pak? Alhamdulillah, untuk tadi saya sampaikan fondasi sudah, kalau di persentase kita sudah sekitar hampir ya 40% sudah ada. 40% Karena ya, fondasi inilah paling penting. Sehingga kalaupun ke depan tinggal apa layanan yang kita berikan. Nah, itu harus bentuk aplikasi-aplikasi tadi itu. Betul Pak. Kira-kira target di 2026 ini bisa selesai Pak? Kira-kira? Kalau disebut sebuah aplikasi tidak ada yang selesai, tapi sesuai dengan kebutuhan. Pembaruan terus ya Pak? Iya, kebutuhan. Jadi kebutuhan antara masyarakat, pimpinan, dan kita menyediakan itu, dan instansi OPD kita. Contohnya dari UNUJA, mau KKN gitu, saya butuh data, kan gitu ya. Pak, Saya ngambil di mana ini? Mau persiapan proposal ini? Nah, bisa ngambil di kami. Kalau sementara ini belum ada, ya tentunya kita bisa melihat di Kabupaten Probolinggo dalam angka yang diterbitkan oleh statistik. Itu pun juga bikinan kolaborasi dengan kami. Jadi angka-angka itu kolaborasi dengan kami, muncullah Kabupaten Probolinggo dalam angka. Betul sekali. Kalau komunikasi krisis ini kan sangat penting ya Pak ya. Bagaimana Diskominfo mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi komunikasi krisis di masa mendatang Pak? Terutama dalam menangkal isu negatif atau berita bohong, hoax secara cepat dan efektif. Ya, jadi pertama sebelum kita melihat sesuatu berita itu kita harus suka dengan dunia media dulu ya. Maksudnya saya dulu itu kalau pakai handphone ya, paling hanya 5 menit, 10 menit selesai. Nah sekarang nggak bisa, harus setengah jam. Jadi buka ini, buka itu, buka ini gitu ya. Iya, Pak. Apalagi staf saya harus lebih dari saya kan gitu ya. Nah dari situ hanya kita tahu berita-berita mana yang positif dan negatif. Iya, betul sekali. Dan dari situ hanya kita langsung membuat tim di internal kami untuk membahas hal-hal seperti itu. Ini ada berita, apa yang kita lakukan? Ini ada berita, kolaborasi dengan siapa saja, hal-hal yang gitu. Dan ke depan memang untuk tentang media sosial itu kan punya persepsi publik. Kita punya media sosial analitik nanti. Ini harus menggunakan aplikasi dan AI. Sedikit AI-nya harus masuk. Karena kalau kita terus-terusan dengan begitu banyak aplikasi pun tidak akan bisa selesai karena keterbatasan dari SDM kami. Iya, betul Pak. Jadi dari situ hanya ketika ketahuan, wah ini lagi turun nih persepsi masyarakat terhadap informasi ini gitu. Kita harus membuat seperti apa? Di dinas ini seperti ini, dari ini sisi ini. Nah nanti kita seperti mirip-mirip war room ya, Iya, kayak Pak. gitu. Kira-kira Pak, kalau misalkan ada berita hoax nih Pak, ketika Bapak lihat sosial media ada berita hoax, apa yang Bapak lakukan sebagai Kepala Dinas Kominfo Pak? Kita lihat dulu hoaxnya, hoax temanya apa. Dan kita kumpulkan nanti dari OPD terkait, klarifikasi berita itu dulu di internal kami. Iya, Pak. Kalau memang itu sebuah klarifikasi dari OPD itu hoax, betul-betul hoax 100%, nah kita harus bisa menjawab itu. Kita harus menjawab itu hoax itu. Dan itu menjadi isu publik ya. Karena kadang-kadang memang yang ngetren duluan ini yang menjadi persepsi gitu. Iya, betul Pak. Daripada kenyataannya. Daripada gitu ya. kenyataannya. Ini yang menjadi PR kita ke depan itu. Jadi kita juga harus sering bermitra dengan media-media lain juga, bagaimana segera menutupi informasi yang nggak tepat tadi itu. Jadi kita harus lebih cepat dan lebih besar kapasitas untuk menyampaikan publik bahwa ini ada berita hoax yang tidak benar terhadap persepsi pemerintah tadi. Baik Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan SDM ini kan sangat penting ya Pak ya. Terus bagaimana Pak penguatan sumber daya manusia di Diskominfo? Bagaimana strategi Diskominfo dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di bidang kehumasan dan teknologi informasi agar mampu menghadapi tantangan komunikasi di masa mendatang? Ya. SDM memang menjadi prasyarat utama ya, karena apapun yang digerakkan adalah SDM. Dan kita harus, pimpinan ini dituntut ya, lebih visioner dari staf. Tapi kalau staf saya ada yang visioner, saya lebih senang.
Nah, dari situ akhirnya kita bisa menyatukan pola pikir dulu dengan staf-staf saya. Karena memang PNS itu ataupun pegawai kita itu kan rata-rata sudah memiliki kemampuan kompetensi. Tapi kan upgrade inilah yang kita butuhkan. Sesuai dengan perkembangan zaman tadi. Jadi kita harus menyamakan persepsi, upgrade. Contoh sekarang, kalau dibilang masyarakat ini, kita itu sudah masuk ke society 6.0 ya. Nah, apa itu society 6.0? Nah, ya kayak seperti itu ya. Jadi masyarakat itu kan terus berkembang terhadap pelaksanaan itu. Jadi digitalisasi ini dulu menjadi prasyarat kita masuk di 6.0 dan sekarang sudah ditambah dengan AI, IoT dan lain-lain. Dan ini menjadi tantangan-tantangan kami. Nah, kami tanyakan udah staf saya, sudah sampai sini belum? Kalau belum, ayo, kan gitu. Ayo kita sama-sama. Kita harus sampai sana karena masyarakat sudah sampai sini. Jangan sampai pemerintah ini yang menjadi motor penggerak pembangunan malah telat dengan masyarakat. Betul sekali. Nah, seperti gitu itu. Jadi kita harus membangun pola persepsi dan sama-sama kita bangunlah Diskominfo dengan cara-cara seperti itu. Karena kita tim kerja ya. Saya kebetulan aja mendapatkan SA jadi kepala dinas gitu ya. Iya, Pak. Tapi pada dasarnya kita adalah tim kerja. Tim kerja itu sama-sama. Saya leadernya dan mereka mendukung saya sehingga kita bisa fokus untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Berarti keterlibatan publik maupun staf itu sangat penting ya Pak ya? Iya. Jadi tanpa staf ya kita seperti halnya mungkin bisa dikatakan mobil tanpa roda ya. Iya, betul, Pak. Gimana Atau mau jalan gitu. Iya, atau badan tanpa kepala gitu ya Pak. Jadi kita akan kesulitan gitu. Nah, publik juga demikian. Kita bisa bermitra dengan mereka bagaimana tadi menangkal hoax dan lain-lain. Kalau kita sendiri mungkin kalau bahasa follower kita terbatas ya. Iya, iya. Nah, publik kan juga punya follower masing-masing, punya komunitas masing-masing. Nah, ini bersama-sama di situ kita. Baik Pak. Terus bagaimana Pak Diskominfo berencana untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses komunikasi publik sehingga terjadi dialog dua arah dan pembangunan berbasis partisipasi? Ya, jadi kita itu sering berkomunikasi terutama kalau sudah perencanaan dan partisipasi itu dengan Bapeda gitu ya. Contohnya kita itu kemarin ada Musrenbang, kita menghadirkan pentahelik ya, semua di situ ada media, ada masyarakat, ada kelompok perempuan, ada kelompok rentan, dan ini kita langsung menyampaikan apa aspirasi itu. Kemudian di Bapeda itu namanya ada Bank Perencanaan. Jadi semua aspirasi dalam partisipasi pembangunan bisa dimasukkan ke sana. Dari ormas, contohnya dari Muslimat, kemudian juga dari Ansor, atau mungkin juga kalau memang dari universitas, kalau memang ingin masuk ke Bank Perencanaan Pemda, silakan. Kita dengan Bapeda itu sudah akan membawa user ID-nya untuk memasukkan perencanaan-perencanaan itu aspirasi masyarakat ingin seperti apa. Jadi selain dibantu dari yang formal, dari desa itu, kita aspirasi gitu. Kemudian dengan media kita juga terbuka, klarifikasi data. Nah, media itu sukanya gitu, klarifikasi informasi. Kita ada tim yang di Infocom itu juga siap terbuka. Bahkan berita-berita terbaru kita juga langsung rilis. Kalau sudah ada acara-acara Bapak Bupati, dinas-dinas, kita bisa dibuka di website kami. Itu insya Allah itu yang terbaru yang ada di sana. Yang kemarin itu semua di sana. Bahkan yang kegiatan hari ini pun kita upayakan dirilis hari ini. Kalau untuk wadah aspirasi masyarakat Pak, itu kira-kira berbentuk apa Pak? Apa aplikasi atau bagaimana Pak? Kalau dalam tergantung segmentasinya, kalau perencanaan pembangunan ada di Bapeda ya, yang untuk pembangunan. Kalau bentuknya nanti kita itu dialog dua arah, kita undang nanti dialog dua arah. Terus kalau yang perempuan, gender itu ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada Musrenbang bagi perempuan dan anak-anak rentan, itu ada sendiri. Jadi kita banyak kanal ya, sesuai dengan segmentasinya. Oh iya. Segmentasinya. Luar biasa sekali ya, Lu Komunikasi Kabupaten Probolinggo. Digitalisasi memang tak dapat dihindarkan dan harus kita jadikan peluang. Nah pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami di podcast Pijar, membuka realita, menguatkan logika. Baik Pak, di sini kita akan menggali rekomendasi dan pesan kunci untuk pengembangan komunikasi di Kabupaten Probolinggo. Kira-kira apa nih Pak? Rekomendasi dari Bapak untuk pengembangan Kabupaten Probolinggo ke depan agar lebih terintegritas dan profesional. Ya,
Jadi komunikasi itu dua arah, bahkan nanti bisa-bisa kita itu harus bisa apapun yang ada kita harus terima gitu, dan tetap kita mengakomodir semuanya. Integrasi bahwa kita semuanya nanti itu harus bisa menyatukan semua menjadi informasi kami, dan kita harus menganalisa atas semua itu. Kemudian kita juga kolaborasi ya dengan semuanya. Jadi kita itu Kominfo itu saya sebut seperti dirijen ya. Dirijen, Pak. Kayak dirijen digital Pemkab itu kami. Jadi situ orkestrasi bagaimana di dunia digital ini dari kami. Jadi semua media-media yang ada di OPD ataupun di kami ataupun di eksternal nanti kami yang mengorkestrasinya. Sehingga nanti tentang apa yang dibutuhkan oleh Pemda untuk menyampaikan informasinya akan dari kami. Kemudian juga dari luar juga demikian, apabila membutuhkan pemerintah daerah, kita bisa memfasilitasi dengan sebaik-baiknya tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian dari mata Prabu Lingga itulah menjadi tumpuan kami ke depan. Secara khusus dari comment center, war room, juga data kami, kita taruh semua di sana. Bagaimana kita nanti mengolah mata Prabu Lingga ini menjadi sesuatu yang bisa dipersembahkan menjadi warisan dari kami yang sekarang sudah mulai merintis untuk generasi ke depan dan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Betul, Pak. Menurut Bapak nih kan di Unuja ini kan sebagai lembaga pendidikan ya, Pak. Kira-kira bagaimana Diskominfo memandang potensi kolaborasi dengan dunia akademik dalam rangka pengembangan riset dan inovasi komunikasi publik? Ya, terima kasih. Memang kalau sudah dengan universitas ini merupakan mitra strategis kami ya. Iya, betul. Mitra strategis kami, dan kemarin sudah berpengalaman, kemarin kita berkolaborasi bagaimana kita melahirkan sebuah peninggalan yang istimewa di dunia digital dengan mata Prabu Lingga ini. Jadi dengan adanya kolaborasi ini membentuk sebuah trust kepercayaan dan untuk membangun Kabupaten Probolinggo digital tadi itu. Dengan adanya kita bergerak di dunia digital, kita semoga tidak ketinggalan dengan masyarakat yang sudah banyak lari di sana ya. Betul bukan sekali, lagi jalan, Pak. lari di masyarakat di sana itu. Dari situ akhirnya kita akan muncul, kalau sudah sama-sama di situ ada muncul sebuah kepercayaan. Karena kita sudah dua arah ya, sehingga komunikasi dengan baik dan menyampaikan semua dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kepercayaan publik ini sangat penting bagi kami karena Bapak Bupati kami ini kan seorang pejabat politik ya, yang diangkat dengan politik. Jadi kepercayaan inilah yang dibutuhkan. Bagaimana mengemban amanah rakyat. Baik. Terus bagaimana Pak terkait anggaran dan infrastruktur teknologi yang perlu diperkuat dalam rangka mendukung outlook komunikasi di tahun 2026, Pak? Ya, kita paham sendirilah bahwa sekarang ini kalau masalah anggaran Pemda ya, ini kan sangat terbatas memang. Keterbatasan ini tapi tidak menghambat kami. Kami pun harus berkreasi juga. Bagaimana dengan keterbatasan ini kita memberikan sesuatu yang lebih besar. Betul. Karena kan teknologi ini berkembang. Kalau dulu mungkin kalau kita beli sebuah satu aplikasi layanan gitu ya, ini beli satu dapat satu. Nah, sekarang kami berusaha mencari sebuah aplikasi yang bisa membuat aplikasi gitu. Nah, contohnya gitu. Jadi kita nanti akan mencari aplikasi tapi bisa membuat aplikasi. Sehingga beli satu aplikasinya selesai, turunannya selesai gitu. Apa yang kita inginkan. Nah, contohnya kita nanti akan masuk ke sana. Sehingga nanti Probolinggo ini dengan anggaran terbatas bisa memberikan layanan-layanan yang cukup banyak bagi masyarakat. Jika masyarakat bisa tersenyum dan mereka semakin percaya kepada kami dengan transparansinya, kecepatannya. Dan karena masyarakat sekarang ini kan sibuk ya. Dulu disebut time is money itu ya. Waktu adalah uang. Gimana mau hanya masalah perizinan kita harus ke Dringu dulu, ke Kraksan dulu, muter-muter itu kan sudah habis ya. Satu hari harusnya mereka bisa menghasilkan uang, tapi gara-gara transformasinya belum jalan, nah ini masyarakat yang dirugikan. Kita tidak ingin gitu. Oke Pak, terus berbicara tentang kelembagaan ya Pak ya, bagaimana peran Diskominfo dalam mendorong penguatan keterbukaan informasi publik atau KIP di lingkungan Pemkab Probolinggo secara berkelanjutan? Nah, jadi informasi publik tadi itu tentunya kita sudah setiap OPD itu punya website ya. Yang website kita buatkan sehingga semua informasi-informasi kinerjanya itu bisa diupload di sana semua. Nah, upload ini menjadi persyaratan gitu sebuah kinerja OPD. Sehingga siapa masyarakat saja yang bisa melihat bagaimana kinerja OPD itu. Dan kita nanti ke depan juga akan membuat regulasi-regulasi bagaimana sebuah data itu dikirim ke kami dan kami bisa berterus
untuk mengupdate data itu dan kita serahkan kepada yang bisa dipublikkan. Sehingga masyarakat bisa melihat, oh dinas ini kerja ini, oh ini terus, dan ini terus berjalan. Dan kita juga, masyarakat sendiri nanti komunitas masyarakat yang punya tadi membutuhkan informasi publik, kita kalau bisa nanti bahkan di tingkat desa ini juga punya. Punya ya Pak ya? Ya, tingkat desa punya, sehingga nanti komunitas-komunitas ini akan bisa membantu pemerintah desa. Nah, kadang-kadang pemerintah desa itu kan masih transformasinya masih karena SDM juga ya. Iya betul sekali Pak. Sehingga masih belum secepat yang lainnya gitu ya. Jadi nanti kita juga push agar komunitas-komunitas di pemerintah desa itu di tingkat desa juga membantu Pak Tingginya. Nanti Pak Tinggi kerja apa gitu ya. Iya, kan betul, gitu. Pak. Kok nggak ada hasilnya sih. Padahal Pak Tingginya sudah berusaha semaksimal mungkin bangun jalan ini karena keterbatasan anggaran. Sehingga yang dibangun juga masih sebagian. Nah, keterbukaan kinerja pemerintah tadi ini juga harus diupload di kanal-kanal digital tadi itu. Sehingga beres ini. Betul gitu. Pak. Oke Pak, untuk yang terakhir, mohon Pak berikan closing statement Bapak tentang pentingnya menjaga hubungan baik dan sinergi dengan media massa di Kabupaten Probolinggo demi kemajuan daerah. Ya, jadi media massa ini sekarang menjadi bagian dari membangun sebuah kawasan atau masyarakat, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Tanpa media massa kita kehilangan satu pilar. Iya betul. Kalau kehilangan satu pilar ya, kalau bangunan itu agak miring ya. Roboh ya Pak ya. Jadi kita harus bersama-sama sinergi membangun Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Probolinggo yang terhebat. Terhebat. Karena kalau kita sudah satu pola pikir, kemudian satu jiwa, dan semoga dengan kebersamaan antara media dan Kabupaten Probolinggo ini bisa memberikan informasi-informasi yang faktual dan akurat dan nanti sehingga masyarakat bisa dipercaya atas informasi itu. Dan hoax-hoax pun bisa diklarifikasikan dengan informasi yang kita berikan. Iya Pak, betul sekali. Dunia digital jangan sampai dianggap dunia yang terpisah dari dunia nyata. Betul. Itu hybrid ya, iya, seperti kendaraan hybrid ya, jadi satu. Iya betul sekali Pak. Terima kasih Bapak Syarifuddin, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo atas wawasan yang sangat mendalam dan mencerahkan tentang outlook komunikasi publik Kabupaten Probolinggo 2026. Semoga strategi yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik demi masyarakat Probolinggo yang lebih sae. Pemirsa, demikianlah podcast Bijar. Kali ini saya Nilu Apriliana bersama seluruh kru yang telah bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.